Nah, baik, tadi kita lanjutkan ya. Menentukan nilai batas cair tadi ya, dengan membuat grafik dari hasil pengujian batas cair ya. Nah, jadi dari grafik hasil pengujian batas cair Anda buat grafik hubungan antara jumlah pukulan dengan kadar air. Jadi jumlah pukulannya ini 10 sampai 50 ya. Artinya Anda mengetuk ya dari pengujian itu semakin banyak jumlah ketukan maka kadar airnya akan semakin kecil ya, kan turun dia ini kadar airnya nih, turun dari sekitar 50-an turun sampai menjadi 20-an. Artinya ketika di jumlah ketukannya 12 misalnya, artinya jumlah ketukan 12 kadar airnya berarti tinggi 50-an, 50%-an. Kemudian Anda ketuk lagi. Nah, jumlah ketukan Anda semakin banyak karena tanah Anda tadi Anda tambah dari tanahnya yang kondisinya lembek, Anda tambahkan lagi tanah. Tentu tanahnya kondisinya jadi semi padat. Kemudian Anda ketuk dapat jumlah ketukannya 40 sehingga Anda hitung kadar airnya dapatnya jadi 20-an. Nah, jadi hubungannya di sini. Semakin banyak jumlah ketukan, maka kadar airnya semakin sedikit. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan data dari kadar air. Dari upper limit, contoh khususnya itu batas cair atau liquid limit. Jadi nanti Anda di pengujian di labor, Anda akan melakukan beberapa beberapa kali pengujian. Jadi kan untuk menentukan nilai batas cair ini, dia yang berada pada ketukan ke-25 ya. Ini, ketukan 25. Jadi nilai batas cair itu berada pada ketukan 25. Nah, jadi ibaratnya bisa nggak Anda meyakinkan bahwa mendapatkan data LL-nya itu Anda ketuk aja 25 kali langsung dapat. Langsung menyatu tanahnya. Bisa nggak seperti itu? Tidak, Bu. Tidak. Nah, susah ya. Nah, susah sekali Anda mendapatkan nilai LL pada ketukan 25. Nah, makanya dilakukan pengujian jumlah ketukan dikasih range. Range dari 10 sampai 20, kemudian 20 sampai 30, kemudian 30 sampai 40, kemudian 40 sampai 50. Nah, tuh. Jadi ada empat kondisi ya. Ini nanti Anda bagi nih. Nah, ketukan 10 sampai 20. Nah, coba Anda timbang nanti beratnya, berat tanahnya ya. Nah, terus Anda berat tanah keringnya, berat airnya, dan kadar air. Dapat kadar air. Nah, ini datanya nanti ini Anda bagi. Nah, gimana caranya ini, Bu? Gitu kan? Jadi, kalau di pengujiannya, Anda sudah lihat video pengujian di labornya? Sudah, Bu. Nah, sudah ya. Mudah-mudahan masih bisa dibuka lagi videonya itu. Apa sudah dicoba buka lagi videonya? Belum ya? Nah, nanti coba untuk Anda review-review materi lagi ya mengenai pengujian upper limitnya di labor, atau kalau tidak bisa buka di sepadanya di YouTube saya saja buka mengenai pengujian di labornya. Nah, jadi kan tanah yang Anda aduk air
aduk sama air ya. Nah, tanahnya Anda aduk air. Anda mau cari berat dan kadar air tanah yang diketuk antara 10 sampai 20. Nah, artinya di sini kalau Anda mau dapat jumlah ketukannya range antara 10-20, tanahnya itu lebih banyak tanahnya atau lebih banyak airnya Anda kasih. Istilahnya ini ada kelompok tanah. Tanah misalnya Anda timbang misalnya Anda timbang sekian, atau Anda ambil aja kira-kira ya tanah halusnya itu sekelompok, kemudian tanah halus yang kedua, tanah halus yang ketiga, tanah halus yang keempat, beratnya sama. Nah, kemudian Anda sudah siapkan air. Nah, Anda mau mendapatkan jumlah ketukan antara 10 sampai 20. Kemudian Anda kasih air nih. Nah, Anda kasih airnya antara tanah kelompok 1 dengan kelompok 2, mana yang lebih banyak ya? Antara dapatkan ketukan 10 sampai 20 atau 20 sampai 30? Banyakkan yang 10 sampai 20, Bu. Iya. Saya ulangi, agak keliru sedikit. Saya ulangi pertanyaannya ya. Anda mau ngasih air nih, nambahin air. Saya mau dapatkan jumlah ketukannya antara 10 sampai 20. Ya. Ya. Anda kasih airnya itu ya, kalau jumlah ketukannya sedikit ya. Kalau jumlah ketukannya sedikit artinya airnya lebih banyak atau tidak? Lebih Izin sedikit, menjawab, Bu. Bu. Ya. Lebih banyak, Bu. Lebih banyak. Ya, antara kelompok tanah yang satu dengan kelompok tanah yang kedua, misalnya ini kelompok tanah yang satu ya, yang ketukan 10-20, yang kelompok tanah yang kedua yang 20-30 ya. Nah, ini seterusnya. Nah, antara kelompok tanah yang satu dengan dua, mana yang lebih banyak Anda kasih air? Kelompok satu apa kelompok dua? Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok satu. Karena di kelompok satu ini jumlah ketukannya sedikit dibanding di kelompok dua. Kalau jumlah ketukannya sedikit, maka kadar airnya tinggi. Ya, sesuai grafik ini tadi. Jumlah ketukannya sedikit, maka kadar airnya tinggi. Sehingga Anda memberikan air ke tanah tersebut itu lebih banyak daripada memberikan air pada kelompok tanah yang kedua. Paham sampai di sini? Bu. Nah, Bu. begitu juga dengan ketukan tanah yang ketukan ketiga dan keempat. Tanah yang ketukan ketiga itu ingin saya dapatkan ketukan 30 sampai 40 range-nya. Yang tanah kelompok 4 saya ingin dapatkan tanahnya diketukan 40 sampai 50. Jadi saya tambahkan air. Saya kasih air, mana yang lebih banyak saya kasih air antara kelompok 3 atau dengan kelompok 4? Kelompok 3. Iya. Kelompok 3, Bu. Ya. Nah, itu Anda kasih air, Anda aduk-aduk. Nah, ya. Ternyata yang kelompok 3 ini masih belum memenuhi jumlah ketukannya. Anda dapatnya malah di ketukan 22 misalnya. Artinya kebanyakan air Anda kasih. Sehingga ketika Anda ketuk, cuma dapat 22 ketukan. Gimana solusinya? Oh, izin menjawab, Bu. Ya. Tambah tanahnya, Bu. Iya, tambah tanahnya. Siapa namanya? Latifah Yasrul, Bu. Latifah? Iya, Bu. Belum. Nah, oke, itu ya. Jadi tambahkan tanahnya. Nah, jadi begitulah kira-kira nanti pengujian di labor. Anda kasih air, aduk-aduk, Anda ketukan. Nah, ternyata dapat ketukannya 15. Ya. Nah, saya mau ngetuk tanah sehingga dapat tanahnya ketukannya 20, di antara 20 hingga 30. Saya tambahkan apa? Saya tambahkan air atau tambahkan tanah?
Yuk. Tadi Anda ngaduk tanah sama air ya. Terus Anda ketuk. Setelah Anda ketuk dapat jumlah ketukannya 15 ya di sini. Kemudian tanah tersebut masih berlebih nih. Nah, saya mau dapatkan jumlah ketukannya 20 sampai 30. Saya tambah air atau tambah tanah? Tambah tanah, Bu. Tambah air, Bu. Nah, tambah tanah. Baik. Kalau tambah tanah dong. Kalau ditambah tanah tentu tanahnya semakin lebih padat. Kemudian kita ketuk supaya dia nyatu, ketukannya tentu lebih banyak. Ya. Lebih banyak, Bu. Ya. Oke, dia seperti itu saja terus berulang ya. Nah, kemudian Anda timbang berat tanahnya. Terus Anda oven tanahnya, dapat berat tanah kering ya. Dan Anda dari rumus Anda dapatkan berat airnya. Ya. Nah, itu dia kira-kira untuk menghitung batas cair. Saya buka aja videonya dulu ya. Sambil ininya habis Zoom meeting-nya. Ini Zoom meeting terakhir kita. Maksudnya di pagi ini. Nanti lanjut materi berikutnya. Hari ini kita 3 jam ya. Hari Jumat saja yang 2 jamnya ya. Nah, nih. Tuh, itu ya. Nah, ini tanah yang Anda kasih air nih, Anda aduk-aduk, kemudian Anda ketuk. Siapa? Nah, itu ya. Tuh, sudah Anda aduk-aduk. Masukkan tanah dalam cawan kasagaran D dan buat alur dan lakukan ketukan. Nih. Nah, itu dibuat alurnya. Buat alur dulu. Nah, itu kan nyatu dia tuh. Setelah diketuk, ya di bawahnya itu nyatu tanahnya. Nah, dia nyatunya berapa panjangnya? Nah, ujian tanah. Nah, jadi ini dibuat alurnya apa? Jadi kalau tanahnya sudah menyatu, ya menyatunya berapa panjangnya? Siapa yang tahu? Nah, jadi panjangnya sekitar 1,2 cm, 1,25 cm ya. Dia menyatu. Jadi 1 cm aja, 1,2 cm. Dia sudah menyatu, stop. Anda ketuk, ya, di stop. Kemudian Anda letakkan ke dalam cawannya. Artinya ini tuh. Lakukan ketukan. Kemudian ini tanahnya menyatu kira-kira 1,25 cm. Dia menyatu. Nah, itu artinya
dibatasi itu artinya kira-kira dia panjangnya sudah sekitar 1,25 cm ya. Nah, kemudian tanah itu Anda bagi 3. Artinya untuk satu ketukan ada 3 tanah yang akan diuji kadar airnya. Nanti diambil kadar air rata-rata satu tanah ini dalam satu ketukan tersebut. Misalnya ini ketukannya dapat 15 misalnya ya. Nah, jadi tanah ini Anda bagi 3, Anda masukkan cawan, kemudian Anda oven. Anda keringkan. Ya. Setelah dikeringkan 24 jam, kemudian Anda timbang. Jadi berat tanahnya ada 3, Anda timbang. Nah, setelah ditimbang, baru dicari kadar airnya. Ambil kadar air rata-rata. Paham sampai di sini? Tadi jelas videonya? Jelas, Jelas. Bu. Jelas ya? Bu. Nah. Oke. Kemudian, kembali ke slide saya ini lagi. Sudah muncul di slide? Muncul, Bu. Nah. Jadi tadi kan, terhapus deh ya. Jadi tadi kan Anda dapat ketukannya antara 10-20, Anda dapat ketukannya 15 ya. Nah, Anda dapat ketukannya 15. Kemudian kan tanahnya ada 3 tadi tuh. Tanah 1, 2, 3. Ini dibuat tabel nanti nih. Nanti tanah yang 1 yang di dalam cawan itu Anda timbang berapa beratnya. Kemudian berat butirannya setelah di oven. Setelah 24 jam Anda timbang. Kemudian berat airnya Anda hitung dari rumus. Berarti W dikurang WS. Kemudian setelah itu baru dapat kadar airnya dalam persentase. Nah, ini Anda ambil nanti kadar airnya, kadar air yang rata-rata. Karena kadar airnya ada 3 nanti dia, ambil kadar air yang rata-rata. Jadi dapat satu kadar air. Nah, ambil kadar air rata-rata ini. Dapat satu kadar air untuk ketukan yang 15. Ya. Nah, kemudian Anda mau dapatkan ketukan antara 20 sampai 30, Anda aduk lagi tanahnya dengan air sehingga Anda dapat 22 ketukan, ya. Nah, kemudian Anda bagi lagi tanahnya jadi 3, masukkan ke dalam cawannya. Nah, kemudian Anda timbang beratnya. Kemudian Anda oven tanahnya. Setelah 24 jam, Anda timbang, dapat WS. Setelah itu Anda hitung berat airnya, sehingga dapat kadar air. Nah, sampai seterusnya di ketukan 30 sampai 40 dan sampai ketukan 40 sampai 50. Berarti ada 4 ketukan. Saya ketukan 30 sampai 40 dapat 38. Misalnya ketukan 40 sampai 50 dapat 44. Kadar airnya ada berapa jadinya? Ketukannya ada 15, ada 22, ada 38, dan ada 44. Maka kadar airnya ada berapa? Ini kadar air yang pertama, ini kadar air yang kedua, ini kadar air yang ketiga, dan ini kadar air yang keempat. Jadi ada 4 kadar air. Jadi ada 4 ketukan, ada 4 pula kadar air. Maka diplot ke grafik, makanya ada 4 titik. Ya, kalau 4 kali pengujian, ada 4 kali pengujian, 4 ketukan, ya. Makanya jadi ada 4 titik. Jadi titik yang 15, ketukan 15 kadar airnya berapa? Misalnya ketukan 15 kadar airnya misalnya 52 misalnya, ya. Ketukan 22 kadar airnya misalnya ada di sini misalnya 42 misalnya. Ketukannya 38 di sini misalnya kadar airnya misalnya ada misalnya nih contohnya ya, bukan grafik ini ya. Misalnya ada 25 dan seterusnya. Kemudian Anda tarik garis regresi. Setelah dapat tarik garis regresi, garis tengah ya,
Nah, Anda tarik di ketukan 25, tarik ke kurva, ke garis, maka dapatlah kadar airnya. Itulah nilai LL, nilai batas cair. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Ini sifatnya Paham, Bu. pengulangan materi ya. Paham, Bu. Materi dari sini. Oke, nah itu batas-batas Atterberg, batas cair LL. Nah, batas plastis gimana caranya dapatkannya? Plastis. Siapa yang masih ingat gimana cara dapatkan nilai batas plastis? Pengujiannya gimana caranya? Anda buat apa? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa tuh? Betsy, Bu. Betsy, ya. Gimana caranya, Betsy? Caranya ialah dengan menggulung tanah di atas plat kaca sampai berdiameter 1/8 inci atau setara dengan 3,2 mm menjadi Ya. retak. Ya, jadi retak rambut. Nah, seperti ini dia. Anda buat cacing, seperti cacing. Giling-giling tanahnya sampai diameternya 3 mili dan retak rambut. Nah, ini pengujiannya. Anda sudah melakukan praktek labornya? Labor tanahnya? Oh, belum ya. Semester ini kan? Iya, Bu. Nah, itu udah diukur 3 mili. Karena sudah kelihatan retak rambut, berarti tanah ini Anda oven, ya. Anda tentukan kadar airnya. Anda oven tentu Anda timbang dulu ya berat tanah basahnya. Anda timbang berat tanah basahnya, kemudian masukkan ke oven. Setelah 24 jam Anda keluarkan, kemudian Anda timbang lagi tanah tersebut. Tanah tersebut tentu sudah kering ya. Tentu Anda timbang, itulah berat tanah keringnya, WS-nya. Maka dari W dan WS, maka didapat berat airnya. Ya. Berat WW, ya, WW sama dengan W kurang WS. WW sama dengan berat total dikurang dengan berat butiran tanahnya saja atau WS. Ya, sehingga dapat kadar air. Kadar airnya rumusnya adalah berat air per berat butiran dikali 100%. Itulah nilai batas plastis atau PL. Sudah paham sampai di sini? Paham ya? Paham, Bu. Oke, yang satu lagi batas konsistensi adalah batas susut. Susut, saya lihatkan lagi. Kemudian ada videonya nih. Tentukan volume cetakan dan timbang. Ini cetakannya kecil nih ya. Nah, ukur tinggi, ukur diameter cetakannya. Maka yang diameternya dari yang dalam ya, karena mengukur diameter si tanahnya. Berarti diameter dalamnya yang diukur. Nah, kemudian Anda timbang. Maka dapat volume cetakan sama berat cetakan. Kemudian masukkan tanah ke dalam cetakan dan oven. Nah, ini tanahnya. Itu tanah yang Anda ketuk 25 tadi. Antara 20 sampai 30. Ya. Nah, kemudian Anda masukkan cetakan, kemudian celupkan tanah ke dalam air raksa. Nah, setelah Anda timbang, kemudian
cawannya Anda timbang. Nah, itu air raksanya ya. Nah, air raksanya pastikan volume air raksanya sama dengan volume dari tempatnya. Nah, sekarang baru sampel tanahnya tadi yang di dalam cawan itu keluarkan, Anda masukkan ke dalam volume, ke dalam air raksanya. Nah, artinya ada ketika tanahnya dimasukkan dalam air raksa, ada air raksa yang tertumpah. Nah, itu yang Anda timbang. Sehingga dari volume air raksa yang tertumpah itu bisa dihitung nilai batas susut dari tanah, ya. Nah, dah. Jadi volume air raksa yang tertumpah itu adalah volume air raksa yang terisi ya di sampel tanahnya tadi. Masih hadir semuanya nih? Masih, Bu. Masih ya? Nah, jadi di slide itu menentukan batas susut. Itu rumusnya adalah ya SL sama dengan berat tanah basah dalam cawan dikurangi berat tanah kering oven dibagi dengan berat tanah kering oven dikurangi volume tanah basah dalam cawan dikurangi volume tanah kering oven dikali gamma air dibagi M2. Nah, kali 100%. Untuk menentukan nilai batas susutnya pakai rumus ini ya. Nah. Oke, saya rasa itu dia ke evaluasi materi. Ini bukan evaluasi lagi ya, sudah sama seperti artinya pengulangan materi yang sudah Anda pelajari dari video ajar ya. Nah, dan dari nilai batas cair dan batas plastis yang Anda dapat, Anda bisa mengetahui indeks plastisitasnya. Artinya dari nilai indeks plastisitas yang rumusnya adalah LL dikurang PL, itu dapat nanti indeks plastisitasnya misalnya 20 misalnya. Maka Anda bisa tahu jenis tanahnya. Sifatnya plastisitasnya berarti tinggi, sifat plastisitas tanahnya itu tinggi, dan jenis tanahnya berarti adalah jenis tanah lempung. Kohesif. Sifat plastis itu kalau tanah lempung itu Anda pegang saja kan terasa lengket-lengket ya. Apalagi kalau Anda gulung-gulung kan, dia kan kalau digulung-gulung kan masih lengket, dia nggak hancur dia gitu kan. Tapi ada sampai batasan dia hancurnya tadi, retak rambutnya itu itulah yang batas plastisnya. Ya. Nah, kalau plastisitasnya tinggi, artinya tinggi itu dari nilai indeksnya itu, indeks plastisitasnya, maka jenis tanahnya termasuk jenis tanah lempung. Tapi kalau dia non plastis, artinya nilai PI-nya 0, ya. Artinya nilai batas cair dengan batas plastisnya itu sama, maka nilainya 0, maka jenis tanahnya di situ termasuk jenis tanah pasir atau non kohesif. Oke, dah bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Saya lihat yang tugas 2-nya ya. Saya lihat tugas 2-nya. Tugas 2-nya kemarin materinya yang mana? Tugasnya mana nih? Pukulan kadar air. Oh iya ya. Oh. Oke. Ini contoh sederhana ya. Nah, ini Anda tarik garisnya ini bukan garis regresi namanya ini. Garis regresi itu dia lurus ya. Ya, artinya nih lurusnya ke sini nih. Sini. Nah, ini lurusnya ke sini. Bukan ke sini ya. Nah, ini kurva jadinya deh nih kalau melengkung nih. Nah, dia garis itu dia lurus. Garis regresi berarti posisinya di tengah-tengah antar titik ini. Atau jika dia antar titiknya bisa disatukan, asalkan lurus, berarti itu garis regresinya. Ya. Nah, ini koreksi ya, ini. Nah, cara menarik garis regresinya itu ini. Nah, artinya titik ini ke sini ya. Nah, istilahnya mewakili di tengah-tengah posisi titik-titik. Misalnya titiknya jatuh sini. Artinya titiknya menyebar. Nah, tarik aja garis. Tarik garis. Nah, kira-kira di sini dia. Tuh, itu yang namanya garis regresi. Paham sampai di sini? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Terus, itu cara buat grafiknya. Ambil LL-nya itu diketukan 25 ya. Nah, ketukan 25 ambil. Oke. Kurva skala log 10, 20, 20, 30. Ini jaraknya kok sama-sama aja nih. Bisa lihat hasil lain. Nah, nih. Dari 10 ke 20, 20 ke 30, ya. Dari sini, ini 10, ini 20, 20 ke 30, 30 ke 40. Nah, dia kan semakin rapat tuh, 40 ke 50, ya. Nah, ini jaraknya ini, satu interval ini misalnya 10 ke 20, berarti 10 ya. 20 ke 30 juga satu interval, 30 ke 40 juga sama, satu interval, 40 ke 50 juga satu interval. Artinya dia semakin mengecil. Nah, itu yang skala log itu. Semakin mengecil jika dimulai dari 10 sampai ke angka yang besar, dari yang angka kecil di sini ke yang besar. Berarti dia semakin mengecil. Itu yang skala log ya. Nah, bagaimana jaraknya ini? Nah, ini jaraknya ke sini, seperti yang saya ajarkan waktu itu. Ya. Nah, dari 10 ke 11, 12, 13, 15 ya, 15, 17. Ya, paham ya kemarin caranya ya, udah saya jelaskan. Tolong Anda lihat lagi caranya ya. Nah, ini sudah oke nih. Berarti titiknya, ambil yang titik regresi. Garis tengah. Oke, jadi itu kira-kira ya. Itu solusi tugas 2 Anda. Ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan lagi? Cukup paham evaluasi materi kita hari ini yang 2 modul? Bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, sekarang istirahat ya dulu.
Kalau kita mulainya tadi jam 8, 3 jam berarti selesai sampai jam berapa tuh? 150 menit, berarti 2 jam 30 menit, 2 jam setengah ya. Berarti jam 8, jam 9, 10, sampai setengah 11. Ada kuliah Anda setengah 11? Ada, Bu. Oh, ada Bu. Oh, ada ya. Kuliahnya mulai jam berapa lagi? Jam 11 mulai Bu. Gimana? Suaranya jauh tadi? Jam 11.05 Bu. Oh, kuliahnya mulai jam 11.05. Berarti kuliah kita kan berakhirnya sampai jam setengah 11 ya. Ya, berarti masih ada waktu sampai jam setengah 11. Kita masih ada waktu untuk melanjutkan materi modul 3-nya. Jadi modul 3 Anda lihat dari video ya. Jadi videonya tidak saya batasi waktunya. Silahkan Anda lihat, Anda pahami, simak videonya. Itu materi pembelajaran kita hari ini. Untuk nanti di hari Jumat, itu waktunya 2 jam, nah itu kita mengerjakan tugas ya. Jadi tolong pahami materi modul 3-nya. Ya. Bu, izin Bu, Ya. untuk absen Mekten begini belum ada di Spada, Bu. Oh, saya absen saja di sini dari Zoom. Bu, sebelumnya juga izin, Bu. Nah, Di jadwal kalau Mektan hari Rabu ini mulainya jam 8.20, Bu. Jadi pas Ah. Ibu masuk tadi agak awal, jadi agak khawatir gitu. Soalnya di jadwal kan 8.20 gitu. Sementara tadi Ibu masuknya lebih cepat dari jadwal itu. iya. Nggak apa-apa. Absen nanti ini aja yang hadir di Zoom nih saya absen. Oh, nggak ada absen hari ini ya. Sekarang tanggal berapa nih? 6. Jadi jam 8.20. Sampai jam absen dulu ya. Apa namanya sini? Bentar dulu. Fitri Amelia Rahman, Hadir, Bu. Diva Almeida, Hadir, Bu. nanti mati zoom-nya ya, saya screenshot aja dulu. Ini 25 orang.